ketiga akan menampilkan video tentang faktor kemunduran dan kehancuran internal Islam di Andalusia. 1. Pergeseran kekuasaan. Munculnya dominasi hadis. Pada masa kejayaan Kekhalifahan Umayyah di Spanyol, kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah. Namun, situasi berubah drastis ketika muncul tiga kuat bernama Muhammad bin Ali Amir, ada yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Mansur. Lalu, apa itu hajib? Hajib secara harfiah berarti penghalang atau perantara. Posisi ini awalnya seringkat dengan Perdana Menteri yang membantu khalifah. Lalu dominasi Al-Mansur. Al-Mansur adalah sosok yang sangat jenius dalam hal militer dan politik. Namun, ia secara perlahan memangkas otoritas pemerintahan khalifah. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke istananya sendiri, yaitu Al-Madinah Az-Zahira, dan memastikan bahwa segala instruksi negara harus berada di tangannya. Dampaknya, khalifah tidak lagi memiliki kekuatan yang nyata. Rakyat mulai melihat bahwa pemimpin mereka bukan lagi sosok besar, melainkan seorang haji. Hal ini menciptakan presiden yang buruk. Kekuasaan bisa dirampas oleh pejabat istana jika pemimpinnya lemah. Kelemahan figur khalifah atau kasus Hisham II. Yang pertama, naik tahta di usia anak-anak. Hisham II menjadi khalifah pada usia 10 tahun di tahun 976 Masehi. Secara umum, anak-anak tidak boleh memimpin pasukan ataupun negara. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh Al-Mansur dan ibundanya yaitu Sultan Nasr untuk memegang kendali. Isolasi khalifah. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Al-Mansur membiarkan Hisham II hidup dalam kemewahan di istana dan terisolasi di sana, sehingga Hisham II tidak pernah diajarkan cara berperang ataupun memimpin. Yang ketiga, hilangnya legitimasi. Karena khalifah hanya menjadi simbol yang terkurung, tokoh-tokoh militer dan faksi-faksi politik seperti Berber dan Slav mulai kehilangan rasa hormat. Ketika Al-Mansur wafat pada 1002 Masehi, tidak ada lagi figur politik pemimpin yang kuat. Ketiga ada fitnah Al-Andalus, perang saudara dan punya besar. Setelah kematian Al-Mansur, kekuasaan diteruskan oleh putranya, namun mereka tidak sebanding dengan ayah mereka. Hal ini memicu periode yang disebut fitnah Al-Andalus pada tahun 1009 sampai 131 Masehi. Kekacauan di Cordoba, perebutan kekuasaan pecah antara pendukung setia Bani Umayyah melawan faksi militer Berber. Kota Cordoba yang dulunya menjadi pusat peradaban dunia hancur karena penjarahan dan perang saudara. Kemudian ada penghapusan kekhalifahan. Pada tahun 1031 Masehi, Dewan Menteri Cordoba akhirnya memutuskan untuk menghapuskan jabatan khalifah selamanya karena sudah tidak ada lagi yang mampu memimpin. Keempat ada era Muluk At-Tawaif, kerajaan-kerajaan kecil. Runtuhnya otoritas pusat di Cordoba menyebabkan wilayah Al-Andalus terfragmentasi menjadi sekitar 30 negara kecil yang disebut Muluk At-Tawaif, raja-raja kelompok. Nah, yang pertama itu ada kondisi politik. Setiap penguasa lokal, gubernur atau pemimpin militer menyatakan dirinya sebagai raja di wilayahnya sendiri. Al-Andalus yang tadinya satu kesatuan besar berubah menjadi kepingan-kepingan kecil seperti Sevilla, Granada, dan Toledo. Kemudian ada konflik internal. Ironisnya, raja-raja kecil ini lebih sering berperang melawan sesama muslim daripada bersatu. Mereka saling iri dan bersaing memperebutkan wilayah. Dampak terhadap stabilitas dan kehancuran. Ini menjadi bagian paling krusial yang menentukan mengapa Al-Andalus bisa hancur. Yang pertama, itu ada pembayar umpeti kepada musuh. Karena sibuk berperang sesama muslim, banyak kerajaan Taifah yang meminta bantuan kepada kerajaan Kristen. Sebagai imbalannya, mereka harus membayar umpeti yang besar. Ini memperkaya musuh dan memiskinkan umat Islam. Kemudian yang kedua, ada terbukanya pintu Reconquista, yaitu melemahnya pertahanan kolektif, membuat raja-raja Kristen seperti Alfonso IV dari Kastilia dengan mudah mencaplok wilayah Islam satu persatu. Jatuhnya Toledo pada tahun 1085 Masehi menjadi bukti nyata bahwa tanpa persatuan di bawah satu pemimpin, yaitu khalifah, Islam di Spanyol tidak akan bertahan lama. Kesimpulannya, kemunduran Islam di Spanyol bukan disebabkan oleh kurangnya ilmu, pengetahuan atau kekayaan, melainkan karena krisis kepemimpinan dan perpecahan internal. Ketika jabatan khalifah dilemahkan oleh ambisi penjabat, hajib dan negara terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil.
taifah, maka kekuatan pertahanan secara otomatis runtuh di hadapan musuh.